Teman-teman, bicara mengenai asuransi, banyak orang merasa tidak nyaman. Kok asuransi bicaranya serem-serem sih? Sakit kritis lah, meninggal lah, ya. Tapi teman-teman, fakta dalam hidup tidak bisa kita tutup-tutupin. Pura-pura tidak tahu. Karena data dari WHO, 70% orang sebelum meninggal itu akan mengalami sakit kritis dulu. Kita tidak bisa kebal dari penyakit. Ya, kita tidak tahu kapan kenanya. Kita tidak bisa milih siapa yang kena duluan. Ya, kalau kena pasti pengen sembuh kan? Untuk sembuh butuh biaya besar. Nah, pertanyaannya, mau pakai uang sendiri atau mau pakai uang asuransi? Tadi pagi saya menonton satu video YouTube-nya Christina Lee, di mana ada Feli Chang, ownernya dari Mirael Sugar Wax. Ya, Feli menceritakan kesedihan dia mencari pinjaman uang untuk biaya pengobatan papanya, tapi tidak ada yang mau bantu. Ya, saya sampai sedih nonton videonya tadi, sampai nangis melihat perjuangan Feli. Nah, kemudian saya langsung DM Feli, ya, melalui Instagramnya, dan minta izin sama Feli agar bersedia videonya itu saya share kepada teman-teman semuanya, supaya kita bisa aware akan masalah-masalah ini. Ya, jangan sampai ketika kita sakit membuat anak-anak kita tuh susah dan sedih. Ya, dan Feli bersedia memberikan videonya itu untuk menjadi channel YouTube saya juga gitu ya, dan saya share kepada teman-teman semuanya. Saya ambil sepotong saja. Ya, saya ambil sedikit aja yang mengenai asuransinya saja. Nah, kalau teman-teman mau lengkap nonton kisah perjuangan Feli Chang, bisa langsung masuk ke YouTube-nya Christina Lee, ya, dan lihat nanti ada Feli Chang-nya. Bisa teman-teman ikuti ceritanya lebih lengkap lagi. Ya, yuk mari kita lihat kisah Feli. Hemat-hemat aja gitu loh. Itu awal mulanya gue mulai Mirael. Bokap lo akhirnya gimana? Sembuh? Enggak sih. Jadi mungkin udah ada jalannya ya. Kayak kalau gue nggak tahu pasangan gue selingkuh, mungkin sampai sekarang gue masih di Malaysia dan gue kehilangan kesempatan untuk habisin detik-detik terakhir bokap udah mau meninggal gitu kan. Jadi bokap gue sembuh sakit, tapi pas gue pulang emang kondisinya juga udah ngedrop banget. Nggak banget ngedrop, tapi emang udah nggak bisa kerja lagi. Jadi pas gue pulang, gue bersyukur banget gue bisa ada waktu setiap hari untuk ngeliat dia. Which is kadang-kadang gue lupa, gue saking keasikannya di Malaysia, hidup gue enak, gue punya perusahaan, gue punya pasangan, gue sampai lupa. Balik-balik ke Indonesia gue shock. Kok bokap gue mukanya makin tua ya? Kok dulu dari yang dulunya gagah, bisa gendong gue, berotot, terus sekarang jadi lebih kurus dari gue, kecil banget badannya. Gue kayak, oke, gue rasa ada hikmah nih di balik gue pulang ke Indonesia mulai dari nol. Seenggaknya walaupun gue mulai dari nol pun, gue bisa spend time sama orang tua gue, dan kasihan banget bokap nyokap gue tuh ngorbanin, gak apa-apa deh biar gue gak deket sama anak-anak, yang penting anak-anak gue bisa sekolah nih di luar negeri. Walaupun gue kangen mereka, dan little did gue tahu nih, mereka saking susahnya, mereka tuh just because anaknya tuh punya uang di Malaysia, mereka tuh nggak mau kasih tahu kalau mereka susah. Dan pas gue balik, mobil nggak ada, motor nggak ada, semua digadai cuma buat makan doang. Jadi bokap gue tiap hari tuh makan 13 obat, dan gue selalu yang beliin obatnya dari Malaysia. Gue selalu tanya, Pak, obat masih ada gak? Masih ada. Ternyata bokap gue makan obat cuma 5 hari sekali, karena dia tahu ada satu obat yang satu stripsnya aja 1 juta, dan dia hemat makan obat itu karena dia nggak mau susahin anak-anaknya, dan akhirnya berujung ke meninggal. Pengorbanan bokap nyokap gue itu kayak, pertama pada saat dia meninggal gue marah banget gitu loh. Gue marah gue kayak
kenapa gue nggak bisa sukses tunjukin ke dia, kenapa gue nggak bisa kasih pengobatan yang paling baik, karena dia meninggal dengan kondisi mestinya dia masuk ICU, tapi karena ICU satu harinya itu 10 juta, gue nggak bisa afford. Dan akhirnya yang gue lakukan adalah pada sebelum dia meninggal kan gue kan nyari nih ICU, BPJS tuh nggak bisa, jadi dokter bilang kalau ini nggak di ICU 3 hari kemudian akan meninggal gitu loh, mesti ICU. Gue bilang gue nggak bisa afford. Gue keliling minjem, gue ketok rumah satu persatu orang yang gue kenal untuk gue pinjem duit gitu, nggak ada yang minjemin sama sekali. Terus selanjutnya gue ke rumah sakit yang menerima BPJS, gue mohon supaya ada ICU kosong buat bokap gue. Dan karena gue saking sibuknya keliling untuk cari ICU, gue nggak di samping bokap gue ketika dia meninggal. Itu dulu gue nyesel banget, kayak kenapa pasti apa yang harus gue lakukan ya, kalau gue nggak cari ICU bokap gue meninggal, tapi kalau gue cari ICU gue nggak di samping bokap gue. Kayak beberapa hari sebelum bokap gue akhirnya meninggal, bokap gue bilang kayak gini, dia susah banget ngomongnya, dia susah banget, kayak ibaratnya kan sesak kan karena penyumbatan, dia sesak. Dia bilang kayak gini, Vili mana papa, gue dipanggil Vili kan, Vili mana, mama mana. Jadi artinya Vili kemana, mama juga harus kemana. Jadi kayak gue take care of mom. Tapi itu kayak dia susah banget ngomongnya. Jadi Vili mana, mama mana. Itu kita terasa. Jadi setelah dia ngomong itu kalimat terakhir dia, habis itu dia drop koma. Atau kalimat terakhir yang dia ke gue. Terus gue akhirnya singkat cerita bokap gue meninggal dengan memori, dan gue takut banget. Gue tidurnya jadi nggak tenang. Kenapa? Karena gue takut nyokap gue meninggal juga, dan gue nggak bisa afford assurance nyokap gitu loh. Dan menurut gue the worst thing yang pernah happen ke gue itu adalah ketika gue ngelihat bokap gue meninggal dan gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue bener-bener nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue ketok di mana-mana, cari orang buat pinjemin duit, gak ada yang mau. Dan di luar sana gimana, gue sedih banget karena orang-orang kayak gue nggak nyangka gitu loh, kayak orang-orang tuh segitu susahnya untuk ngebantu. Itu merupakan satu trauma di gue, dimana setiap pagi gue bangun tidur, gue pikirin gimana caranya gue keluar dari ketakutan gue nyokap gue meninggal atau nggak adik gue meninggal dan gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bagi gue itu adalah titik dimana that's the worst fear that I have. Ketakutan terbesar gue melihat nyokap gue meninggal. Akhirnya gue bekerja, gue create Mirael, gue jual, tapi dasarnya itu ya, yang dasarnya itu adalah based on ketakutan, dendam karena gue benci semua orang yang gak bantu bokap gue. Padahal gue udah bilang kayak gini, gue akan kerja pagi, siang, sore, malam, Sabtu, Minggu, apapun itu. Kalau gue gak bisa bayar, gue kasih ginjal gue. Yang penting lu bisa pinjemin gue duit, karena gue pengen banget bokap gue tetap hidup. Pokoknya apapun akan gue lakukan gitu loh. Gak ada yang bisa bantu gitu. Jadi akhirnya itu dari ada kemarahan, ada dendam, ada pokoknya emosi yang negatif semuanya itu untuk gue ngejalan Mirael. Hasil iya gue dapet duit, akhirnya gue bisa beli insurance nyokap gue, iya gue bisa, tapi gue nggak bahagia.